Banyak orang mikir, di tahun 2030 nanti, mereka bakal hidup lebih mapan. Gaji naik, karir stabil, investasi jalan, hidup tenang. Tapi, kalau lo perhatiin dengan mata yang jernih, kenyataannya justru kebalik. Tahun 2030, bukan zamannya orang kaya baru, tapi zamannya orang menyesal. Menyesal, karena nggak belajar dari sekarang. Menyesal, karena cuma ngikut arus tanpa mikir panjang. Menyesal, karena dulu terlalu sibuk kerja, sampai lupa ngelola hasilnya. Gue kasih lo gambaran sederhana. Dulu, orang tua kita bisa beli rumah dari gaji 5 tahun kerja. Sekarang, lo kerja 10 tahun, belum tentu bisa DP-nya. Ini bukan karena lo bodoh atau malas, tapi karena sistemnya udah berubah. Dunia finansial sekarang, kayak game versi baru. Lo masih main dengan aturan lama, ya pasti kalah. Di 2030 nanti, yang selamat bukan yang paling rajin nabung, tapi yang paling cepat nangkap pola baru uang. Karena uang udah nggak lagi sekadar alat tukar. Dia udah jadi gelombang informasi. Lo nggak perlu ngejar uang, lo cuma perlu ngerti cara biar uang nyari lo. Dan ironisnya, banyak orang yang kerja keras tiap hari, justru makin jauh dari uang. Bukan karena salah kerja, tapi karena salah arah. Mereka pikir, makin sibuk makin kaya. Padahal, makin sibuk tanpa arah, makin habis tenaga, dan makin buta arah finansial. Tahun 2030, bukan tentang siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang ngerti main catur di dunia yang udah digital. Karena yang lo lawan sekarang bukan cuma pengeluaran, tapi inflasi, teknologi, dan gaya hidup yang berubah lebih cepat dari logika gaji. Sekarang, dunia udah berubah lebih cepat dari kemampuan orang buat nyadar. Di balik semua kenyamanan yang lo nikmatin sekarang, ada satu fakta pahit. Sistem keuangan dunia udah nggak didesain buat orang biasa untuk menang. Lo pikir masih bisa main aman dengan cara lama? Nabung, kerja tetap, cicil rumah, pensiun tenang? 2030 bukan dunia yang sama kayak 2020. Sekarang, uang udah bukan lagi sekadar angka di rekening. Dia udah jadi data. Dan data itu dikendalikan, diputar, dan dikendalikan lagi sama sistem yang jauh lebih cepat dari insting manusia. Lo bisa lihat buktinya dari sekarang. AI mulai gantiin kerja manusia. Kripto dan blockchain ngubah arah investasi global. Negara mulai eksperimen sama mata uang digital. Artinya, sistem ekonomi ke depan bukan lagi soal kerja keras, tapi siapa yang ngerti cara kerja sistemnya. Banyak orang nggak sadar, mereka lagi hidup di bab terakhir dari era uang konvensional. Lo pikir krisis keuangan cuma sekali dua kali? Coba lihat siklusnya, 1998, 2008, 2020. Setiap 10-12 tahun, sistem reset. Dan 2030, itu tahun di mana reset berikutnya udah disiapin. Siapa yang siap, naik kelas. Siapa yang nggak sadar, hilang pelan-pelan dari peta ekonomi. Lo nggak harus paranoid, tapi lo harus waspada. Karena di masa depan, yang lo anggap aman, justru bisa jadi jebakan paling halus. Gaji tetap yang lo banggakan, bisa kalah sama inflasi dalam 3 tahun. Tabungan yang lo jaga mati-matian, bisa tergerus nilai tanpa lo sadar. Dan di saat orang sibuk scrolling, tertawa, dan ngejar gaya hidup, segelintir orang udah pelan-pelan ngambil posisi, nyiapin pondasi, buat ngatur arah arus uang berikutnya. Dunia lagi berubah dari kerja buat uang, jadi, ngatur sistem yang nyetak uang. Kalau lo masih di posisi yang salah, 2030 bisa jadi tahun paling berat buat lo. Bukan karena dunia jahat, tapi karena lo masih main di level lama. Sekarang, coba lo perhatiin. Anak muda zaman sekarang, hidup di antara dua dunia. Dunia ambisi, dan dunia kecemasan. Siang lo kejar karir, malam lo scroll TikTok lihat orang lain lebih sukses. Dan lo ngerasa ketinggalan. Gaji lo naik, tapi harga naik lebih cepat. Lo nabung, tapi nilai uang lo turun setiap bulan. Lo kerja lembur, tapi makin lama makin ngerasa hampa. Lo nggak sadar, lo bukan cuma kejar uang. Lo lagi ngejar validasi yang dibungkus jadi ekonomi modern. Lo beli gadget bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan ketinggalan zaman. Lo nongkrong di tempat mahal bukan karena pengen, tapi karena takut dibilang nggak sukses. Sistem sekarang tuh pinter banget bro. Mereka bikin lo merasa bebas, padahal lo lagi dikontrol lewat keinginan lo sendiri. Lo digiring buat mikir kalau,
kerja keras pasti bahagia. Padahal lo cuma lagi muter di treadmill ekonomi. Lo lari, keringetan, ngos-ngosan, tapi posisi lo di situ-situ aja. Dan yang paling parah, dunia ngajarin lo buat terus konsumsi, tapi jarang ngajarin lo buat ngerti cara kerja uang. Lo bisa kerja keras 8 jam sehari, tapi masih nggak ngerti kenapa uang lo cepet banget hilangnya. Lo bisa punya tabungan, tapi lo nggak ngerti kenapa nilainya makin kecil. Itu karena sistemnya dirancang biar lo sibuk kerja, bukan sibuk mikir. Lo dijualin mimpi lewat iklan, rumah impian, mobil idaman, gaya hidup sukses. Tapi mereka nggak bilang, lo bakal bayar mimpi itu 3 kali lipat lewat cicilan dan bunga. Kredit? Bukan solusi. Itu umpan manis. Lo pikir lo punya barang, padahal lo baru aja jual masa depan lo buat sesuatu yang nilainya turun tiap tahun. Dan makin lo ngejar kenyamanan, makin lo tergantung sama sistem. Sampai akhirnya lo sadar, lo kerja bukan buat kebebasan finansial, tapi buat nutup lubang finansial. Dunia modern tuh kayak jebakan yang dikemas cantik. Bikin lo ngerasa sibuk, tapi sebenarnya lagi jalan di tempat. Makanya kalau lo nggak belajar ngerti arah uang dari sekarang, 2030 nanti bukan cuma soal siapa kaya dan miskin, tapi siapa yang sadar lebih dulu, dan siapa yang lambat nyadar. Sekarang pertanyaannya simpel bro. Kalau dunia udah berubah, gimana cara lo biar nggak kegilas? Jawabannya, bukan sekadar kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas dan sadar arah. Pertama, pahami pola uang baru. Di masa depan, uang akan makin cepat berpindah ke orang yang ngerti sistem, bukan sekadar rajin. Lo harus ngerti, sekarang uang bukan cuma di dompet, tapi di arus digital. Skill digital, data, AI, bahkan personal branding itu udah jadi lahan emas baru. Lo nggak perlu jadi jenius teknologi buat menang, tapi lo perlu ngerti cara ngikutin arus tanpa tenggelam. Kalau dulu, kekayaan datang dari aset fisik, sekarang datang dari relevansi. Siapa yang relevan, dia yang dibayar mahal. Kedua, berhenti nyimpan uang. Mulai ngelola arah uang. Lo harus belajar bedain antara saving dan positioning. Saving itu penting, tapi kalau lo cuma nyimpan, lo kalah sama inflasi. Positioning artinya, lo tahu kapan harus pindahin uang ke tempat yang tumbuh. Apakah itu skill, bisnis kecil, digital asset, network, bahkan diri lo sendiri. Tahun 2030 nanti, investasi terbaik bukan saham atau kripto, tapi kemampuan lo buat adaptasi cepat. Lo boleh nggak punya modal besar, tapi jangan sampai lo miskin wawasan. Karena di dunia baru, pengetahuan jadi mata uang paling stabil. Ketiga, ubah pola pikir dari kerja demi uang, jadi kerja buat nilai. Dunia makin pinter. Orang udah capek sama hal palsu, sama janji-janji kosong. Nilai dan kejujuran bakal balik jadi barang mahal. Lo pengen survive di 2030? Jadi orang yang bawa solusi, bukan sekadar tenaga. Karena ke depan, tenaga bisa diganti mesin. Tapi ide, karakter, dan nilai, itu nggak bisa diganti AI. Keempat, atur gaya hidup lo sekarang, bukan nanti. Jangan tunggu kaya buat disiplin. Lo disiplin dulu, baru bisa kaya. Bedain antara hidup nyaman dan hidup terjebak kenyamanan. Karena yang satu bikin lo tumbuh, yang satu bikin lo mati pelan-pelan. Tahun 2030 nanti, yang bisa bertahan bukan orang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling cepat nyadar, kapan harus berubah. Bro, tahun 2030 itu bukan cuma angka di kalender. Itu batas waktu tak terlihat, buat ngebuktiin apakah lo cuma jadi korban zaman, atau jadi pemain di zamannya. Dunia nggak nunggu yang santai. Dunia juga nggak peduli sama yang sibuk tapi nggak berkembang. Dunia cuma bergerak sama mereka yang ngerti arah. Dan arah itu, nggak akan kelihatan kalau lo masih sibuk hidup di autopilot. Sekarang bukan waktunya lagi lo ngeluh gaji kecil, harga naik, atau hidup susah. Karena di masa depan, yang kalah bukan yang miskin, tapi yang lambat nyadar. Lo boleh nggak punya modal besar, tapi jangan sampai lo miskin kesadaran. Karena kesadaran itu modal paling mahal, dan paling langka. Lo bisa mulai dari hal kecil, catat pengeluaran, kurangi impulsif, belajar satu skill baru, baca satu buku keuangan, bikin satu sumber penghasilan tambahan. Nggak ada perubahan besar yang datang dari niat besar tapi kosong. Semua berawal dari satu keputusan kecil. Gue nggak mau jadi korban sistem. Lo punya dua pilihan sekarang.
Tetap jadi bagian dari orang yang sibuk ngejar uang tapi nggak pernah dapat ketenangan. Atau jadi orang yang ngerti cara bikin uang kerja buat dia. Tahun 2030 nanti, dunia bakal beda banget. Tapi satu hal yang nggak akan berubah, nasib baik cuma datang buat orang yang siap. Jadi kalau lo nonton video ini, jangan cuma paham. Pakai kesadaran itu. Karena di dunia yang makin cepat ini, yang lambat bukan cuma kalah, dia hilang. Ganti sinyal lo sekarang, sebelum dunia ganti lo.